Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi penalaran analitis, ya. Yang kemarin itu materinya adalah tentang satu paragraf, satu soal, teman-teman. Nah, ada soal di tes apapun itu mungkin di tes psikotes atau mungkin SKB CPNS atau mungkin sertifikasi dosen TKDA, ya. Itu ada juga di samping satu soal satu paragraf, itu satu paragraf ada bisa lebih dari satu soal, teman-teman. Bisa 3 soal atau 4 soal, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya? Kita akan bahas setelah video berikut ini yang lewat, ya. Nah, kita masuk ke pembahasan nomor 1 sampai nomor 3, ya. Soalnya begini, teman-teman, paragrafnya. Dina, Vina, Lina, Nina, dan Tina adalah teman satu kelas. Nilai rapor Dina dan Nina masuk ke dalam peringkat 10 besar. Peringkat Tina tidak lebih baik dari Vina. Peringkat Lina lebih baik daripada Tina, tetapi tidak demikian terhadap peringkat Vina. Dina memperoleh peringkat 10, sedangkan Vina 2 peringkat di bawah Dina. Oke, di manakah urutan yang paling tepat? Nah, jadi teman-teman, setiap paragraf, setiap kalimat kita buatkan simbol-simbol tanda lebih besar atau lebih kecil. Pertama adalah nilai rapor Dina. Ini Dina sama Dina dan Vina itu masuk 10 besar, teman-teman, ya. Masuk 10 besar. Berarti peringkat Tina tidak lebih baik dari Vina. Berarti begini, Vina itu Vina lebih baik daripada Tina, gitu, ya. Karena Tina tidak lebih baik, gitu, ya. Peringkat Lina lebih baik daripada Tina. Berarti gini, peringkat Lina, peringkat Lina lebih baik daripada Tina. Berarti Lina baik daripada Tina. Oke. Nah, apalagi selanjutnya? Tetapi tidak demikian dengan peringkat Vina. Berarti Vina yang lebih baik daripada Lina, gitu, ya. Vina lebih baik daripada Lina. Oke. Nah, Vina, Lina, Tina. Vina, Lina, Tina. Oke. Lina, Tina, ya. Lina, Tina, Vina. Salah kan? Ya, salah, teman-teman, ya. Oke. Nina, Dina, Vina, Lina, Tina. Vina, mana? Vina, Lina, Tina. Betul. Coba ini. Mana lagi nih? Vina pertama, ini salah, ya. Oke. Udah? Vina, Lina. Ya, salah ini, teman-teman. Nah, gampang kan? Seperti itu. Berarti tinggal apa ini? Tinggal C atau A. Oke. Peringkat Lina lebih baik daripada Tina. Oke, sudah. Dina memperoleh peringkat ke-10, sedangkan Vina itu di bawah Dina, yang 2 kali bawah Dina. Berarti gini. Ini anggaplah di sini adalah peringkat 10, teman-teman. Peringkat 10, ini peringkat 11, ini peringkat 12, ya. Gitu, ya. Jadi begini. Dina ke-10 di sini adalah peringkatnya Dina, teman-teman. Dina. Oke. Nah, si 12 adalah Vina 12. Vina yang ke-12. Oke. Nah, tadi kan masih ada satu orang, ya. Siapa namanya? Si Nina, ya, Nina. Nilai rapor Dina dan Nina masuk dalam 10 besar. Artinya ini kan sudah 10 terakhir adalah si Dina. Berarti mungkin ke-9 itu adalah siapa namanya? Siapa? Si Nina, ya, Nina, gitu. Oke. Nah, berarti pasti Nina yang paling pertama. Kenapa? Karena dia dan Dina adalah mereka masuk 10 besar. Yang lain itu di belakang, ya. Jadi Nina paling pertama, teman-teman. Oke, Nina paling pertama. Nina baru Dina, Nina dan Dina. Ini salah kan? Pertama? Oke, salah, teman-teman. Berarti jawabannya adalah C. Oke, C jawabannya. Nah, sangat gampang sekali. Itu soal nomor nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, teman-teman. Soal nomor 2, pernyataan berikut yang benar adalah apa? Jadi, yang benar adalah apa? Jadi kita ulang tulis tadi, ya, teman-teman, begini. Oke. Jadi saya mulai tadi dari sini yang masuk 10 besar, ya. Pertama ini adalah urutan ke-10. 10, di sini adalah 11,
adalah 12 ya. Ini anggaplah ke-9 apa ya. Nah, yang ke-10 tadi siapa? Dina. Ini adalah Dina yang ke-10. Oke. Berarti di sini yang ke-9 itu tadi siapa? Si Nina. Kenapa? Karena Nina sama Dina itu masuk ke 10 besar. Lalu yang ke-12 siapa? Si Vina. Oke. Nah, Vina. Oke, seperti itu. Nah, oke. Pernyataan berikut ini yang benar adalah apa? Oke. Peringkat Dina lebih baik daripada Nina? Salah. Kenapa? Karena Nina ke-9. Salah ya? Oke, ini salah teman-teman. Ini salah. Salah ya. Oke. Hanya Tina yang tidak masuk peringkat 10 besar? Tidak, ya. Masih banyak 3 orang lagi teman-teman ya. Bukan cuma Tina ya. Satu. Nina adalah juara kelas, Nina ke-9 teman-teman. Bukan juara kelas, berarti ada yang juara kelas bukan mereka. Oke, salah. Vina memperoleh peringkat yang ke-12 di kelasnya. Betul, Vina yang ke-12. Oke, jawabannya adalah delta. Ya, seperti itu. Sangat gampang. Oke, itu nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, kita lanjut soal yang berikut. Soal nomor 3 ya, nomor 3 teman-teman. Jika Tina memperoleh peringkat ke-18, kemungkinan peringkat Lina berapa teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya gampang, cuman kita harus fokus ya membaca soal. Saya ulang tulis ya, saya ulang tulis. Tadi kan sudah ada peringkat ke-10, ke-11, ke-12 ya. Ini saya tulis sini 9 teman-teman ya. Peringkat 10 sudah jelas ya. Siapa 10 tadi? Peringkat Dina 10 teman-teman. Sini adalah peringkatnya Dina. Oke, ini dan ini. Ini adalah Vina teman-teman ya, Vina. Oke, nah ke-9 tadi sudah ada Nina. Oke, Nina ke-9. Tadi kan sudah bahas ya. Oke, jika Tina ke-18, kemungkinan peringkat Lina berapa? Oke, nah jelas bukan 9, jelas juga bukan 12. Kenapa? Karena Nina 9, Vina 12. Lina itu peringkat keberapa teman-teman? Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ulang baca kalimat tadi. Peringkat Tina tidak lebih baik daripada Vina. Berarti pertama itu Vina itu ya, Vina lebih baik daripada Tina. Satu ya. Oke. Yang kedua adalah peringkat Lina lebih baik daripada Tina. Lina lebih baik daripada Tina. Ini Lina lebih baik daripada Tina. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Tetapi tidak demikian terhadap Vina. Berarti Vina yang lebih baik daripada Lina, gitu ya. Vina lebih baik daripada Lina. Berarti kalau Lina, ingat ya ini ya, teman-teman. Saya garis bawahi ini. Nah, kalau Vina lebih baik daripada Lina, terus ya besar juga daripada Tina. Kita lihat sekarang pemasannya sini. Oke, jika Tina memperoleh peringkat ke-18 ya, maka Lina ke berapa? Tina sama Lina dan Tina teman-teman. Ya, Lina lebih baik daripada Tina. Jadi tidak mungkin dia yang ke-21. Kenapa? Karena 18. Berarti dia di bawah 18 teman-teman, gitu ya, seperti itu. Ini salah ya, ini salah. Oke, tinggal apa? Tinggal B sama D. Nah, sekarang kita lihat. Apakah di ke-11? Oke, coba. Apakah Lina ke-11? Coba sini ya. Di sini apakah cocok atau tidak? Kita lihat ya. Berarti Lina lebih baik daripada Vina. Coba. Lina sama Vina. Vina itu lebih baik daripada Lina. Berarti Lina harus di atasnya 12. Karena kenapa? Karena Vina lebih baik daripada si Lina. Jadi Vina harus di atasnya 12, bukan 11. Berarti ini salah teman-teman. Salah teman-teman ya. Jadi ini tidak boleh seperti itu. Artinya adalah harus minimal ke peringkat ke-15. Oke, jawabannya adalah B. Oke. Caranya seperti itu. Jadi buatkan simbol-simbol supaya paragraf itu lebih sederhana teman-teman ya. Kita lanjut soal paragraf berikut yang kedua. Oke, paragraf kedua. Nah, ini untuk soal nomor 4 sampai nomor 8 ya, urutan. Nah, kita baca sama-sama teman-teman. Di dalam perguruan tinggi,
ya. Tiap-tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah C, D, E, F, G, H, I, J. Semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan per semester dan tidak boleh diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah itu diatur oleh beberapa hal berikut. J selalu diambil semester pertama. Oke? Nah, ingat ya, saya buat begini. Untuk kalimat pertama, ya, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J pertama teman-teman. Jadi di sini adalah J. Oke, sudah. Nah, lanjut. Kedua, C selalu diambil segera setelah mata kuliah D. Berarti langsung ini D baru segera C. Nah, gitu ya. D, C. E harus diambil sebelum mata kuliah. E harus diambil sebelum C. Berarti E dulu baru C. Kita tidak tahu di sini batas bisa diantarai oleh yang lain. E harus diambil sebelum C. Berarti E dulu baru C. F dan I harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti begini. Bisa saja F 1, 2, 3 baru I. Nah, atau begini, atau begini, I baru 1, 2, F. Oke, seperti itu. Jadi inilah yang akan menyalahkan urutan ya. Coba lihat. Nomor 4, urutan jadwal yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 sampai semester 8. Yang mana yang benar? Pertama adalah pasti A salah. Kenapa? Karena J itu harus di paling depan pertama. Oke? Nah, masih ada J? Tidak ada ya. Sekarang perhatikan. Kedua, D sama C harus berurutan. Mana DC? DC betul, DC ini salah. Oke, harus berurutan ya. Seperti itu. Ini salah teman-teman ya. Gampang ya? Gampang sekali. DC betul, DC betul. Sudah, yang kedua. Yang ketiga adalah EC. Coba EC. EC, CE salah. Harusnya E itu baru C. Ini salah. Oke? EC betul, EC betul. Yang berikutnya, F sama I harus 2 semester diantarai teman-teman. Berarti antara D atau E. Coba lihat, FI. F sama I. 1, 2, 3. Tidak boleh, harus kan cuma 2 kayak ini. I sama F. Ya, diantarai oleh 2 E sama H. Jadi ini salah juga, jawabannya adalah E. Sangat gampang sekali teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Kita lanjut soal nomor 5. Nah, oke, soal nomor 5. Masih paragraf yang sama teman-teman. Semester yang dapat digunakan ya mahasiswa untuk mengambil mata kuliah C adalah apa? Apakah salah satu? Kenapa? Karena J yang pertama, gitu ya. Oke. Apakah 2, 3, 4, 5? Berarti tinggal B, C, D, E ya, seperti itu. Nah, oke. Kita tulis ulang tadi ya. J sudah pertama jelas ya. J pertama sudah jelas. C selalu diambil segera setelah mata kuliah D. Berarti D langsung C. Oke, seperti itu. Oke, E harus diambil sebelum mata kuliah C. Berarti E dulu. Oke. Nah, E dulu baru C. Seperti itu. Berarti nanti ini diantarai oleh sesuatu ya. Yang ketiga, F dan I dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti bisa saja I begini, 1, 2 tidak ada. Di sini baru F. Oke, atau sebaliknya begini, atau F baru tidak ada di sini, kemudian adalah di sini teman-teman. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat semester yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah C adalah apa? Saya buat begini teman-teman. Saya buat begini. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8. Coba kita lihat. Oke. Kita tulis di sini ya. Ini sudah jelas. Pertama adalah harus J. Oke, J teman-teman ya. J. Nah, mengambil mata kuliah C, apakah di 2? Sini C. Nah, salah. Kenapa? Karena sebelum C ada D, ada E. Sedangkan di sini sudah ada J teman-teman. Berarti salah teman-teman di sini. Ya, seperti itu caranya ya. Yang ketiga, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba ya, di sini jelas ya, Allah sudah J. Nah, apakah 3 di sini? Coba kalau C di sini, bisa enggak?
Di sini apa? Sebelum C teman-teman ada D, ada E. Di sini tinggal satu ruang saja, berarti salah juga. Oke, seperti itu. Yang 4, coba yang 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ini J ya, teman-teman? Ini J. Apakah C di keempat? Satu ini ya. C keempat, teman-teman. Kita lihat. Nah, kalau C keempat, oke, kalau C keempat, ini nanti si D sama C ya. D dan C itu D dan C teman-teman bisa begini. Bisa di sini DE. Oke. Berarti begini. Ini kan DE ya. E dulu, D sama E. Jadi bisa E gini ya. D sama E dulu teman-teman ya. Nah, lanjut. Ini mungkin benar ya. Ini adalah mungkin benar teman-teman. Lanjut yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau seandainya di sini sebut J teman-teman, apakah bisa enggak C itu yang kelima? 1, 2, 3, 4, di sini adalah 5 teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, apakah kalau C di sini boleh enggak masuk ini I sama F diantara oleh dua buah ini ya, oleh dua buah dua semester. Artinya di sini tidak bisa C. Kenapa? Karena tidak ada posisi I sama F. Coba mau simpan di mana? Apakah di sini I sama F? Tidak bisa. Oke? Tidak bisa ya, karena harus ada dua spasi. Apakah di sini juga? Tidak bisa, karena ini tinggal 3 spasi. Berarti E salah, yang benar adalah delta. Oke, sobat teman-teman ya. Sangat gampang. Kita lanjut soal nomor 6. Oke, nomor 6 teman-teman. Ini gampang juga nomor 6. Mata kuliah E dapat diambil pada setiap semester berikut kecuali teman-teman, karena di soal dia bahas adalah mata kuliah E, berarti teman-teman perhatikan yang membahas mata kuliah E di soal ya. Coba apa di sini E? Ada ini ya. E harus ini kan, ini ya. E harus diambil sebelum mata kuliah C. Berarti E harus diambil sebelum C, berarti di sini E dulu, teman-teman. Nah, baru C. Oke, E, C, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan. E dapat diambil pada setiap semester berikut kecuali A. Kalau E 8, teman-teman, maka C berapa? Masa C di 9? Tidak mungkin. Kenapa? Karena hanya 8 semester saja. Ini kan EC itu, teman-teman. Berarti tidak boleh adalah 8. Kenapa? Karena yang ke-8 itu kalau seandainya 8 adalah E, maka C simpan di mana? Tidak ada ya, karena batasnya hanya 8 semester, teman-teman. Gampang sekali ya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 7. Oke, nomor 7 yang terakhir. Jika F diambil pada semester 3, maka I harus diambil pada semester. Nah, oke. Nah, jadi ini kita buat ulang lagi tadi ya, teman-teman. J selalu pertama ya. J pertama jelas ya. C selalu diambil segera setelah D, berarti D langsung C. Oke, seperti itu. E harus diambil sebelum mata kuliah C, berarti E dulu teman-teman, baru C ya. Seperti itu. Yang ketiga, F dan I harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti F 1, 2 I atau I 1, 2 F. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Jika F diambil pada semester Pada semester 3, maka Maka I harus diambil pada semester berapa, teman-teman ya. Nah, apakah ke-8? Kita lihat. Untuk di sini sahabat begini ya. Ini adalah A. Ini adalah B. Sini adalah C, teman-teman. Di sini D, di sini E. Jadi saya buat seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, A. Di sini kan pertama jelas ya, adalah J, teman-teman. Lanjut. F diambil pada semester 3. Berarti di sini F, teman-teman. Sini F. Oke. Nah, kalau F di ketiga, maka I harus 2 dipisahkan. Berarti di sini harus I, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, maka I harus diambil semester 8. Nah, jadi A salah. Kenapa? Karena I harus di sini. Seperti itu ya. Oke. Kenapa? Karena tadi ini F sama I terpisah 2 saja. B, apakah dia ke-6? Coba.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini adalah J. Jika F ketiga, di sini adalah F, teman-teman, maka I harus di sini. Oke? Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas jawabannya harus 6. Seperti itu, ya, sangat gampang sekali. Oke, itu caranya menjawab soal paragraf, ya. Kita menganalisis setiap soal dengan memberikan simbol-simbol sehingga mudah untuk kita menjawab setiap soal yang ada, ya. Oke, sampai itu dulu. Nanti kita lanjut di part ketiga, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.